Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Bu Guru. Bu Guru harap keadaan anak-anak pada saat ini semua diberi kesehatan. Marilah anak-anak, kita kembali bertemu dalam pelajaran matematika. Sebelum kita memulai belajar, tidak lupa marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih anak-anakku. Semoga dengan doa tadi bisa memperlancar pembelajaran kita pada kali ini. Anak-anak yang sangat Bu Guru sayangi, kita akan melanjutkan materi dari operasi hitung pecahan. Dari awal Bu Guru sudah mengajarkan, yaitu ada pengurangan pecahan, penjumlahan pecahan, perkalian pecahan, dan pembagian pecahan. Pada kesempatan kali ini, Bu Guru akan membahas tentang operasi hitung campur pecahan. Jadi Bu Guru harapkan setelah anak-anak mempelajari materi ini, anak-anak bisa mengerjakan operasi hitung campur, baik itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, tidak hanya pecahan biasa, tetapi nanti kita akan belajar operasi hitung campur pecahan, pecahan biasa, pecahan campuran, persen, dan desimal. Bu Guru harap anak-anak menyimak video ini dengan seksama, karena untuk operasi hitung campur itu memang dibutuhkan yang pertama, konsep pembagian, penjumlahan, perkalian, dan pembagian pecahan anak-anak sudah benar-benar menguasai. Dan tidak lupa, karena kita belajar tentang operasi hitung campur, maka konsep awal yang sudah Bu Guru ajarkan yaitu tentang tata urutan pengerjaan operasi hitung campur juga berlaku pada operasi hitung campur pecahan. Yang pertama, tidak lupa kita harus mengerjakan dengan proses K/Bataku. Ya, jadi tata urutan pengerjaannya sama. Perkalian dan pembagian, baru kemudian penjumlahan dan pengurangan. Kemudian yang kedua, apabila di dalam satu soal terdapat soal yang sudah ada di dalam kurung, maka harus dikerjakan terlebih dahulu. Baiklah anak-anakku, sekarang simak Bu Guru akan memberikan satu contoh soal operasi hitung campur pecahan. Apabila Bu Guru memiliki soal 525% dikali 3/7 dikurangi 7,5 dibagi 3/8. Ya, perhatikan soal berikut. Untuk bisa mengerjakan soal berikut, hal pertama yang harus kita lakukan adalah membuat jenis pecahannya menjadi pecahan yang sama. Ya. Maka semua soal ini akan kita ubah menjadi bentuk pecahan. Maka akan didapatkan soal dengan bentuk pecahan sebagai berikut. 525% berarti 525/100 dikali, karena ini bentuknya masih pecahan campuran, maka kita buat menjadi pecahan biasa. Ingat yang kemarin sudah Bu Guru sampaikan, penyebut dikalikan depan ditambah pembilang. 7 dikalikan 3 hasilnya 21 ditambah 3, maka akan didapatkan hasil 24/7. Kemudian
7,5. Akan mempermudah mengingat adalah jumlah angka yang terletak di belakang koma. Karena di belakang koma itu satu angka, maka untuk penyebutnya adalah 1 dengan nolnya 1, karena di sini ada satu angka. Berarti 7,5 akan menjadi 75/10. Dibagi sama seperti yang depan, kita buat menjadi pecahan biasa. 8 dikalikan 3 hasilnya 24, ditambah 3 menjadi 27/8. Apabila anak-anak mengerjakan soal pecahan, untuk bisa memperkecil nilai agar nanti dalam penghitungannya kita tidak menghitung dengan nilai yang besar, maka silahkan anak-anak perhatikan, kita mencari pecahan yang senilai. Jadi dari masing-masing soal tersebut kita cari pecahan yang senilai dengan cara menyederhanakan. Dari yang paling depan 525 dan 100, kita mencari angka yang bisa untuk membagi 525 dan 100, maka akan didapatkan angka 25. Ya, 525 dibagi 25 nanti dapatnya 21, dan yang 100 dibagi 25 akan mendapatkan 4. Jadi bisa kita tulis untuk penyederhanaannya menjadi 21/4. Kita lihat untuk soal di belakangnya, 24/7. Apabila tidak bisa disederhanakan, dicari pecahan biasa yang senilai, maka silahkan ditulis apa adanya kembali. Kemudian untuk 75/10 bisa kita bagi 5, maka akan mendapatkan hasil 15/2. Dibagi 27/8, karena ini sudah tidak bisa disederhanakan, maka kita tulis kembali. Nah, setelah kita sederhanakan, nilainya akan menjadi lebih kecil, sehingga nanti ketika kita mengerjakan, kita tidak akan mendapatkan nilai yang besar. Oke, itu mempermudah kita untuk mengerjakan. Setelah didapati soal dengan nilai yang lebih sederhana, maka seperti biasa untuk operasi hitung campur, kita akan memperhatikan soal berdasarkan urutan K/Bataku. Di sini terdapat 3 operasi hitung, perkalian, pengurangan, dan pembagian. Maka yang akan kita kerjakan adalah untuk perkaliannya terlebih dahulu. Ya. Pada materi kemarin yang sudah Bu Guru sampaikan, untuk perkalian itu tinggal mengalihkan pembilang dikali pembilang, penyebut dikalikan penyebut. Dikarenakan ini bisa kita sederhanakan, maka kita akan menyederhanakan antara pembilang dan penyebut. Diingat-ingat kembali, boleh kita coret asal letaknya berada di atas dan di bawah. Jadi sebagai pembilang dan penyebut, meskipun letaknya tidak sejajar atas dan bawah, tidak harus atas dan bawah, boleh kita coret secara miring, diagonal, asalkan dia letaknya sebagai pembilang dan penyebut. 21 dengan 7 bisa sama-sama dibagi dengan 7. 21 dibagi 7 hasilnya 3, 7 dibagi 7 hasilnya 1. Sementara yang 24 dengan 4 bisa kita bagi dengan angka 4. 4 dibagi 4 hasilnya 1, 24 dibagi 4 hasilnya 6. Kalau sudah ketemu tinggal 3 dikalikan 6 hasilnya 18, 1 dikalikan 1 hasilnya 1. Maka untuk operasi perkalian sudah didapatkan hasil
18/1. Anak-anak harus menulis secara sistematis. Apabila yang sudah dikerjakan ditulis, maka yang tidak dikerjakan tulis kembali. Ya, seperti ini. Kemudian kita akan mengerjakan untuk tahap selanjutnya. Kita lihat di sini ada 2 operasi hitung. Yang pertama adalah pengurangan, yang kedua adalah pembagian. Maka kita akan mengerjakan untuk yang pembagian terlebih dahulu. Yang tidak dikerjakan, silahkan tulis kembali. Ya. Ini juga masih materi yang kemarin. Kita ingat-ingat apabila terdapat operasi hitung pembagian untuk pecahan, maka istilahnya kita menyebutnya dengan pengwalik, ya. Diubah menjadi perkalian. Untuk yang belakang kita balik, yang pembilang dijadikan penyebut dan yang penyebut dijadikan pembilang. Maka kita tulis di sini 15/2. Pembagiannya kita ubah menjadi perkalian. Kemudian untuk yang belakang kita tukar 8/27. Caranya sama seperti yang di atas. Dikarenakan ini perkalian, kita bisa coret untuk menyederhanakan. 15 dan 27 sama-sama bisa dibagi dengan angka 3. 15 dibagi 3 menghasilkan 5, 27 dibagi 3 menghasilkan 9. 2 dibagi 2 mendapat 1, 8 dibagi 2 mendapatkan 4. Maka akan dihasilkan tinggal pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Agar lebih rapi kita tulis lagi di belakangnya 5 kali 4 20, 1 kali 3, 1 kali 9, ya, ini hasilnya 9. Nah, maka terakhir kita masih harus mengerjakan 1 kali operasi hitung lagi, yaitu pengurangan. Dikarenakan pengurangan, maka kita harus menyamakan penyebutnya. Bu Guru pindah di sini agar lebih jelas, ya. Ya. Angka yang bisa dibagi 9 dan 1. Berarti ketemu KPK-nya 9 seperti kemarin. 9 dibagi 1 hasilnya 9. 18 dikali 9 hasilnya 162. 9 dibagi 9 ketemunya 1 dikalikan 20 hasilnya 20. Maka untuk penyebut langsung kita tulis karena nilainya tidak berubah. Sementara 162 dikurangi 20 adalah 142. Apakah sudah selesai untuk pengerjaan soal di atas? Ya, benar sekali. Belum, karena untuk operasi hitung pecahan kita harus selalu mencari nilai dalam bentuk yang paling sederhana. Ya, bisa kita lihat dikarenakan pembilang nilainya lebih besar daripada penyebut, maka kita akan membuat menjadi pecahan campuran. 142 dibagi 9 itu akan didapatkan 15, ya. 15 dibagi 9 itu hasilnya 135, maka untuk sisanya 142 dikurangi 135, sisanya 7. Kita tulis di sini per 9. Kita lihat lagi, karena 7 dengan 9 sudah tidak bisa disederhanakan, maka akan didapatkan hasil yang paling sederhana dari soal tersebut adalah 15/7/9. Ya, bisa kembali anak-anak cermati, untuk pengerjaan operasi hitung campur pecahan, satu soal itu membutuhkan beberapa langkah. Dalam setiap langkah pengerjaan itu akan berkaitan satu dengan yang lain. Jadi Bu Guru akan
sangat meminta anak-anak untuk teliti, dikarenakan apabila dalam satu langkah operasi hitung anak-anak kurang teliti sehingga hasilnya belum benar, maka untuk langkah selanjutnya prosesnya yang ke bawah itu juga nanti akan berpengaruh. Ya, apabila ada satu proses dengan hasil yang belum benar, kemudian itu diturunkan dan dikerjakan lagi untuk operasi hitung selanjutnya, maka nanti untuk nilai akhirnya akan didapatkan hasil yang berbeda. Ya, maka Bu Guru harap untuk konsep operasi hitung pecahan, baik itu penjumlahan, pengurangan, perkalian maupun pembagian, benar-benar anak-anak pahami, sehingga ketika anak-anak mengerjakan operasi hitung campur itu konsepnya sudah benar-benar anak-anak kuasai. Ya, anak-anakku, mungkin untuk pertemuan kita kali ini Bu Guru cukupkan sampai sekian. Jangan lupa anak-anak perhatikan dengan seksama, dan pesan Bu Guru untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal, jangan bosan untuk selalu berlatih. Bu Guru hari ini hanya akan memberikan 2 soal untuk latihan. Tolong kerjakan dengan cara yang sistematis, dengan tulisan yang jelas, dan dengan cara yang benar. Ya, jadi ini Bu Guru hanya memberikan 2 soal. Di dalam buku paket yang anak-anak miliki, di situ terdapat banyak sekali latihan soalnya. Silahkan ketika anak-anak sudah mengerjakan 2 soal ini dan dirasa anak-anak masih membutuhkan agar lebih bisa mengerjakan dengan baik, silahkan untuk soal-soal yang ada di buku anak-anak kerjakan untuk latihan di rumah. Untuk 2 soal ini silahkan kerjakan seperti biasa di lembar folio. Jangan lupa dengan caranya dan dengan pengerjaan yang sistematis. Dan silahkan dikumpulkan ke guru kelasmu masing-masing. Begitu saja pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan membawa keberkahan kepada kita semua. Terima kasih, Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.